Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan program Inspire to Innovate dengan topik 7 kebiasaan kepemimpinan pimpinan APIP yang sangat efektif. Program ini dimaksudkan untuk menjawab satu pertanyaan, apa yang membuat pimpinan APIP menjadi pemimpin yang sangat efektif bagi fungsi pengawasan internal? Pertanyaan inilah yang akan menjadi tema di sepanjang program ini. Saya akan membagi program ini ke dalam video langkah demi langkah yang terdiri dari 8 video topik utama dengan sub-sub topik video pendukungnya. Jadi selangkah demi selangkah bersama-sama kita akan mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan apa yang membuat pimpinan APIP menjadi pemimpin yang sangat efektif bagi fungsi pengawasan internal. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan sangat beragam, sehingga untuk memudahkan pemahaman, saya akan mengembangkan sebuah model untuk merangkum seluruh jawaban tersebut secara menyeluruh. Model ini menangkap intisari dari efektivitas kepemimpinan pada fungsi pengawasan internal. Model tersebut nanti akan saya tayangkan pada video topik utama yang pertama. Setelah itu, 7 video topik utama berikutnya kita akan menganalisa dan menjelaskan unsur-unsur pokok dari model 7 kebiasaan kepemimpinan yang sangat efektif bagi pimpinan APIP. Nah, setelah Sobat Prokom selesai menonton seluruh video topik utamanya beserta sub video pendukungnya, maka Sobat Prokom akan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, program ini tidak sekedar memberi informasi mengenai kebiasaan kepemimpinan yang berhasil, tetapi juga akan berdampak pada masa depan Anda. Nah, pada setiap akhir video topik utamanya, saya akan mengadakan loka karya atau workshop secara live streaming, serta memberikan beberapa pengetahuan tambahan untuk Anda. Tujuannya adalah menggerakkan Anda untuk menerapkan dan mengasah kebiasaan tersebut. Inilah cara Anda untuk meraih tingkat efektivitas tertinggi dalam memimpin fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah. Dan inilah sasaran dari program ini. Pada video topik utama yang pertama, kita akan menganalisa 4 prinsip utama kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan dan konsep efektivitas yang diterapkan pada fungsi pengawasan internal, serta penjelasan mengenai 7 kebiasaan kepemimpinan yang sangat efektif bagi fungsi pengawasan internal, yang dipadukan menjadi satu model dengan 4 prinsip utama kepemimpinan. Model ini sangat ampuh karena kesederhanaan dan kejelasannya. Setiap pimpinan APIP, para auditor, pembina atau madya, muda atau pertama, atau bahkan staf pada fungsi pengawasan internal lainnya akan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dan kebiasaan kepemimpinan ini. Sangat mudah menerapkan model ini ke dalam setiap unsur fungsi pengawasan internal, tak peduli seberapa besar ukuran organisasi Anda sekarang atau bidang urusan yang ditangani saat ini. Nah, pimpinan APIP yang sangat efektif menerapkan 4 prinsip utama kepemimpinan melalui 7 kebiasaan kepemimpinan. Nah, ketujuh kebiasaan ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga perlu diterapkan secara simultan. Pada akhir video topik utama yang pertama, saya akan menyampaikan pedoman tentang bagaimana cara memperoleh manfaat yang besar melalui program dalam channel ini. Kemudian program-program selanjutnya akan disusun secara sistematis yang membahas tentang model kepemimpinan ini. Nah, pada video topik utama yang kedua, kita akan membahas prinsip kepemimpinan yang pertama dan kebiasaan kepemimpinan yang pertama. Video topik utama yang ketiga dan keempat akan membahas prinsip kepemimpinan yang kedua dan ketiga. Nah, prinsip kepemimpinan yang ketiga dibahas dalam video topik utama kelima dan keenam melalui kebiasaan keempat dan kelima. Prinsip kepemimpinan keempat dibahas pada video topik utama ke-7 dan ke-8 yang membahas kebiasaan ke-6 dan ke-7. Singkatnya, dari 8 video topik utama tersebut, video pertama akan mengenalkan 4 prinsip utama kepemimpinan dan 7 kebiasaan kepemimpinan menggunakan sebuah model sederhana. Lalu 7 video selanjutnya akan menganalisa dan menjelaskan satu persatu 7 kebiasaan kepemimpinan ini. Nah, yang perlu Sobat Prokom perhatikan adalah masing-masing pimpinan APIP itu berbeda-beda kondisinya. Begitu pula dengan instansi tempat mereka bekerja, juga bermacam-macam kondisinya. Gaya kepemimpinan, karakter, tujuan pribadi, dan pengalaman masing-masing pimpinan APIP sangat bervariasi.
Pimpinan APIP mungkin saja dapat mengepalai beberapa bidang atau wilayah dengan lebih dari 100 staf auditor. Atau mungkin pimpinan APIP adalah satu-satunya orang yang ada dalam fungsi pengawasan internal itu dengan jumlah auditor yang sangat terbatas. Mungkin saja instansi atau organisasi mereka sangat mendukung fungsi pengawasan internal. Namun ada pula instansi yang memandang keberadaan fungsi pengawasan internal hanya sebagai sebuah kejahatan yang diperlukan, necessary evil. Selain itu, ada fungsi pengawasan internal yang memiliki alokasi anggaran yang cukup memadai. Namun ada pula yang anggarannya ditekan seminim mungkin. Nah, kemudian ada seorang pimpinan APIP mungkin yang sudah lama bergelut di bidang pengawasan internal atau memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Kemudian mungkin ada pula pimpinan APIP yang memang adalah seorang pemimpin yang berpengalaman atau seseorang yang baru diangkat pada peran tersebut tanpa tahu seluk-beluk praktik pengawasan internal seperti apa. Nah, apapun latar belakang pimpinan APIP, kepemimpinan yang efektif dalam pengawasan internal dapat dicapai oleh setiap pimpinan APIP yang memang ingin menjadi pemimpin yang efektif. Ini bukanlah seni yang hanya dikuasai oleh segelintir orang berbakat. Ini bukan keterampilan bawaan yang melekat pada DNA seseorang. Itu juga tidak tergantung kondisi organisasi atau instansi Anda sekarang. Juga tidak dibatasi oleh latar belakang profesi apapun. Setiap orang yang bercita-cita menjadi pemimpin pada fungsi pengawasan internal dapat menjadi pemimpin yang efektif. Satu-satunya hambatan yang harus diatasi adalah diri Anda sendiri. Anda perlu menempatkan diri Anda pada jalur yang benar menuju kepemimpinan yang efektif. Anda juga harus rajin menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam program ini. Andalah yang menentukan keberhasilan Anda sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif bagi fungsi pengawasan internal. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.